belum punya banyak akal sehat ya. Jadi tweet-tweet saya dianggap kontroversi, padahal sebenarnya nggak ada kontroversi sama sekali sebenarnya. Mas Dhani kan bisa ngomong sekarang karena masih di luar, maksudnya belum sepenuhnya. Bayangin aja ya, coba. Tidak punya imunitas saja saya berani ngomong, apalagi punya imunitas. Oh, ini tantangan loh ini, Mas Dhani. Jadi artinya Mas Dhani akan maju nih sebagai calon legislatif nih setelah kemarin. Ya mungkin kalau untuk hobi saya bicara politik, mungkin kalau saya masuk legislatif itu mungkin lebih asik. Iya, apa sih di mata seorang Ahmad Dhani melihat politik? Kalau di musik kan oke lah, sudah hatam lah ibaratnya. Kalau politik ini gimana di mata seorang Ahmad Dhani melihat politik Indonesia? Politik Indonesia itu hancur lebur sebenarnya, hancur lebur. Maka dari itu bisa bangunnya. Saya menyarankan untuk orang yang baik-baik itu masuk politik gitu. Harus masuk politik. Kayak termasuk seniman ya, harus masuk politik. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau seniman nggak peduli politik, maka dari itu nanti penguasanya adalah politisi yang tidak peduli terhadap seni nanti, gitu loh. Mas, tapi kan nggak semudah itu untuk masuk ke dalam dunia politik. Tidak mudah untuk masuk melenggang ke Senayan. Tidak mudah untuk Mas Dhani sudah ngerasain sendiri kan gimana pilkada. Nggak juga. Ada beberapa teman kita artis yang mudah juga masuk Senayan. Ya, tapi setelah masuk nanti nggak ngomong juga. Nah, itu yang kita sayangkan. Ya mereka cuma butuh patron aja sebenarnya. Mereka butuh sosok yang bisa dicontoh. Sampai saat ini kan belum ada artis politisi yang bisa dijadikan contoh gitu loh. Oke. Tapi menurut Ahmad Dhani sendiri seorang Ahmad Dhani mampu mengubah itu menjadi contoh buat para seniman atau musisi. Mampu atau tidak, yang penting kita udah mencoba gitu. Kita udah mencoba untuk menjadi seseorang sosok yang berbeda dari mereka-mereka yang udah di dalam gitu loh. Oke. Mas Dhani nggak lihat ya, politik kita itu kejam, kemudian saling bunuh, akhirnya terpolarisasi. Nggak lihat itu, akhirnya itu membuat seorang. Jadi gini, saya lihat itu ya, bahwa justru saya mengutip kata-katanya Rocky Gerung ya, itu bahkan disebut binatang politik. Ya, binatang politik karena banyak politisi yang keluar dari hasil peternakan politik. Itu kan yang mengerikan kan itu. Mereka ini adalah politisi hasil dari peternakan politik dari seseorang pengusaha kaya raya, dalam tanda kutip Taipan gitu ya. Jadi mereka nggak bisa berbuat banyak karena mereka itu binatang politik. Nah, kita butuh politisi yang benar-benar politisi gitu loh, yang bukan binatang politik piaraan para Taipan gitu. Nah, Mas Dhani, banyak juga yang menjadi ciri khas Mas Dhani tadi ya, sebagai pemusik dan adalah salah satu menjadi ciri khas Mas Dhani itu ya, kalau kita lihat dari masa ke masa itu ciri khas dari rambut. Istri suka nggak dengan model rambut begini? Atau kamu lebih ganteng begini, lebih cocok begini gitu? Iya kayaknya sih dipegangnya kan licin kan. Mas, kita lihat lagi Mas ya, di talk show ini selalu ada sesuatu yang membuat tertantang adrenalinnya. Apa itu challenge-nya? Kita lihat Mas di situ Mas. Yuk. Apa tantangannya, Angel? Selamat malam. Malam, Ketemu Angel. lagi dengan saya. Tantangannya kali ini adalah Pak Bos dan Mas Dhani harus berlomba mainkan dart. Dan di satu sesinya harus mendekati angka yang terbesar. Yang menang jalan-jalan sama saya. Oke. Yang kalah, Bosan dong saya. tolong push up ya Pak. Oh, push up. Gitu. Mas Dhani harus menang loh, kan saya mau jalan-jalan sama Mas Dhani. Siapa mulai duluan? Kita set, Mas. Oke ya. Mulai duluan. Oke, saya duluan ya. Duluan. Ya, mulai ya. 3, 2, 1. Wow. Wah. Mas Dhani kalah, Mas Dhani harus push up. Langsung sekali. Langsung. 5 kali Mas. 5 kali ya. Ahmad Dhani push up, kita hitung sama-sama. Waduh. Ayo. 2, 3, 4, 5. Ini repot ini. Push up-nya ngepal loh. Aduh. Iya. Saya harus menang aja deh kalau gitu. Harus tangan satu loh Pak. Iya. Betul. Tangan satu. Iya. Kemudian yang selanjutnya. Silakan Lagi Pak. ya.